Kita kira orang yang beruntung tuh orang yang pakai mobil yang bagus, rumahnya bertingkat, besar, tanahnya banyak, hartanya banyak. Belum tentu dia beruntung. Nanti dia bisa orang yang terlama di atas mizan. Orang dah masuk surga semua. Karena dia kaya raya di dunia, jarang sakit, itu hisapnya luar biasa. Berdiri dia di mizan, di timbangan itu. Dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditinggal sendiri aja di situ nanti di atas mizan. Kenapa? Orang udah masuk surga semua. Belum tentu beruntung orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdu wassana'u wa syukru lillahi wahdah alladzi wafaqana ila siratihil mustaqim wa arsyadana ila manhajihil qawim alladzi madda bahra rahmatihil azim fa alaina al-iltizama bisyukrillah alladzi razaqana as-sihha wal quwwah hatta naqdira 'alal ijtima'i fi hadzal masjid Jami' Al-Uswah mubarakah insyaallah. Tsumma nusalli wa nusallim ala habibina wa maulana nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du, yang sangat kami muliakan, kami hormati Ketua Masjid Jami' Al-Uswah beserta para pembina, para pengurus, para penasehat yang sama-sama kita muliakan, Imam Masjid Al-Uswah. Alhamdulillah kita barusan saja melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Beliau tadi guru saya, Pak. Saya segan menyampaikan kultum di hadapan para senior, para guru-guru saya. Bapak-bapak, ibu-ibu dari kalangan alim ulama cerdik pandai, para orang tua kita, para sesepuh, yang besar tidak disebutkan gelar, yang kecil tidak disebutkan nama, saya langsung saja tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Mudah-mudahan pada pagi subuh yang cerah ini kita termasuk orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati informasi jelas, A1 informasinya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa di dalam salat subuh itu kalau kita cepat hadir, artinya datang sebelum muadzin qomat, sempat melaksanakan 2 rakaat salat fajar, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi bersyukurlah, beruntunglah orang yang datangnya lebih awal. Sebelum azan qomat dia sempat solat sunnah tahiyatul masjid, kemudian dia juga solat fajar, qobliyah subuh. Dia jadi orang kaya, lebih kaya daripada Bill Gates, lebih kaya daripada Warren Buffett, dan pengusaha-pengusaha yang ada di dunia ini. Mereka hanya dapat dunia, dan itu pun gak banyak, hanya segelintir. Orang Islam dapatnya seperti dunia dan seisinya. Subhanallah.
Jamaah sekalian yang sangat kami muliakan, yang kedua kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan pertolongan. Kita ini ditolong, Bapak. Kita ini ditolong, Bu. Ditolong oleh Allah. Dari sebenarnya kita ini lemah, ditolong menjadi kuat. Banyak orang masuk masjid, masih banyak lagi yang nggak masuk masjid. Dulu waktu saya caleg, review sedikit. Ada kawan saya bilang, dia jarang masuk masjid. Ustadz mau ikut caleg, duitnya berapa? Saya bilang, saya tak perlu pakai duit, Pak. Saya jual ketokohan saya. Mantan Ketua Mubaligh Kota Tanjung Pinang, pimpinan Pondok Pesantren Karomatul Quran, akademisi kandidat doktor Stain Sultan Abdurrahman Provinsi Pon Riau. Senyumnya, Pak. Senyumnya. Saya diam aja. Rupanya senyumnya itu terjawab hari ini. Ternyata ketokohan kita tuh nggak laku di masyarakat. Nggak laku, Pak, ketokohan kita tuh di masyarakat. Mau cerdas, mau pintar, mau gelar profesor, doktor, mau toko ini, bahkan pendiri KEPRI pun nggak ada suara. Karena apa? Kembali ke duit. Makanya kawan saya dulu senyum dia. Ternyata senyumnya itu terjawab. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita lemah. Kawan saya bilang, Ustadz jangan terkecoh dengan ketokohan Ustadz. Ustadz jangan terkecoh dengan pergaulan luas, banyak teman duduk di kedai kopi. Ustadz jangan terkecoh dengan keluarga besar. Akan tiba masanya nanti mereka tuh nggak akan milih Ustadz. Ternyata betul, Pak. Keluarga saya pun tak milih saya juga. Saya tanya, Pak Cik, kenapa Pak Cik tak pilih saya? Ada duit tak ada, macam mana nak pilih? Alamak, duit tak ada. Yalah bilang. Tapi karena sudah punya mental spiritual yang cukup menurut saya, hal itu nggak boleh menjadikan kita yang namanya dendam. Orang ini akan hancur karena tiga, Pak. Satu, karena amarah. Dua, karena sombong. Tiga, karena dendam. Jadi jangan sampai dendam. Masa dendam dengan keluarga? Ya nggak milik kita, ya nggak apa-apa. Ini kan hanya perkara-perkara dunia. Apalagi kita mendiamkan saudara sendiri lebih dari 3 hari. Tidak boleh. Perkara dunia ini jangan masuk ke hati sangat. Man yudabbirul amr, siapa yang mengatur segala urusan ini? Man yarzuqukum, siapa yang memberi kamu rezeki? Fasayaqulunallah, jawabannya adalah Allah. Jadi yang mengatur dunia ini Allah, yang mengatur rezeki kita Allah. Enggak jadi DPRD enggak apa-apa, enggak terpilih enggak apa-apa, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita tetap harus harmonis. Tapi masih banyak juga saudara-saudara kita yang kemarin legal alias caleg gagal, masih ada dendam. Kita berikan nasihat, kita berikan motivasi. Duit dah banyak habis, Ustaz. Macam mana aku tak pusing? Aku ditipu tim, di PHP, aku dimanfaatkan. Kesian juga kadang-kadang. Tapi memang hari ini begitulah demokrasi kita. Saya nggak berpikir kalau orang kaya yang di depan rumahnya ada Fortuner masih sanggup dibayar. Kenapa? 1 juta satu orang, Pak. Ada di Tanjung Pinang nih, di komplek elit, perumahan elit, ternyata ditawarkan 1 juta satu orang, di rumahnya ada 4 orang, diambilnya 4 juta, Pak. Artinya semua orang butuh duit. Jangankan orang yang kerja nggali parit, orang yang ada Fortuner, Alphard,
inu paripun berjejer di depan rumah sekalipun bisa menerima duit. Oleh karena itu, di mana mental spiritual kita yang sebenarnya? Kita berharap dengan duduknya di pengajian ini, kedepannya ada perubahan di dalam kehidupan kita. Jangan ngaji 20 tahun ngaji tapi nggak ada perubahan. Lisannya nggak ada perubahan. Yang dulu sering ribah, dari kita pertama kali berjumpa sampai hari ini udah berapa puluh tahun masih senang ribah, ngaji terus. Akhlaknya nggak berubah, sikapnya nggak berubah. Yang berubah apa? Berubah angka-angka umurnya saja. Seharusnya kita dengan rutinnya kita mengikut pengajian, mendapatkan suplai ilmu dan menjadi sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita itu dituntut untuk merubah keluarga kita. Orang bapak-bapak yang di dalam keluarganya adalah keluarga sekuler, istrinya nggak pakai jilbab, anaknya nggak pakai jilbab, bapak-bapaknya pun juga kalau keluar rumah pakai celana pendek, tidak menutup aurat. Dengan sering ikut pengajian berubah. Akhirnya kalau keluar rumah dia udah pakai celana panjang. Kalau waktu sholat datang dia nggak perlu balik lagi, tinggal masuk masjid. Di dalam rumah dia berubah juga. Istrinya yang jarang yang keluar rumah nggak pakai jilbab, ketika pergi ke pasar Bintan Center, ternyata sudah pakai jilbab. Meskipun jilbabnya masih kecil ya nggak masalah dulu, namanya belajar. Anaknya yang nggak pakai jilbab tiba-tiba pakai jilbab, itu ada perubahan, ada hasil kita mengikuti pengajian. Makanya kalau saya ngisi majelis taklim ibu-ibu, ibu lah berapa tahun ngaji ngikut majelis taklim? Udah ada 15 tahun Pak Ustaz. Nanti kita tengok perubahannya. Jangan sampai 15 tahun ikut majelis taklim ibu ya, nggak ada perubahan bu, nggak berbekas. Kemana ilmunya? Memang kita dapat keberkahan duduk di majelis ilmu, tapi yang diharapkan adalah tagayyar atau perubahan dalam diri kita. Ternyata yang selama ini kepikiran tentang dunia, setelah masuk pengajian, ternyata mulai ada akhirat yang harus diperjuangkan, agama. Apa yang harus digali? Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada subuh yang cerah, saya ingin membahas terkait seputaran puasa dulu. Sampai Isyraq lah ya. Jangan balik, kita sama-sama sholat Isyraq. Karena sholat Isyraq itu luar biasa Pak. 2 rakaat sholat Isyraq menjelang matahari terbit, pahalanya itu seperti pahala haji dan umroh. Yang lebih dahsyatnya lagi, hajinya 2 kali, umrohnya pun 2 kali. Bapak coba kalau mau berangkat haji, bayarnya sekian puluh juta, nunggunya belasan tahun. Kalau 2 kali, anggaplah 15 tahun kita nunggu. Daftar haji hari ini, nunggu 15 tahun. Kalau nanti bapak pulang haji, mau haji lagi, ya nunggu lagi 15 tahun. Artinya butuh waktu 30 tahun. Dengan uang tidak sedikit itu, untuk mendapatkan pahala haji 2 kali. Umrohnya pun 2 kali. Hari ini umroh paling tidak di angka 30 juta. Kalau 2 kali berarti 60 juta. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, orang yang sholat Isyraq di pagi hari 2 rakaat, pahalanya itu seperti haji dan umroh, tammatain 3 kali diulang oleh Rasulullah SAW, bahwa hajinya sempurna, umrohnya sempurna. Kita belum tentu haji kita sempurna Pak.
Karena saya berani mengatakan ini, ada hadis Rasulullah SAW, tidak sedikit orang yang berangkat haji dan umrah, mereka nggak dapat apa-apa kecuali hanya pelancong. Pelancong itu artinya hanya untuk jalan-jalan, foto-foto, rekam-rekam, video-video. Sholatnya aja nggak di Masjidil Haram tapi di hotel, karena hotelnya bintang 5. Datangnya pun kadang-kadang nggak semua 5 waktu ke masjid. Tidak semua orang yang bisa konsisten menjalankan ibadah secara sempurna, meskipun berangkatnya sudah jauh. Ini kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, 2 rakaat kamu rutinkan setiap pagi, kamu setiap pagi dapat pahala haji dan umroh. Oleh karena itu, nanti sampai Isra kita selesai sholat sunnah, baru kita balik. Kajian kita pada pagi hari ini ada sebuah doa yang alhamdulillah kita semua mungkin dikabulkan. Dulu ketika kita masuk bulan Rajab, kita berdoa begini, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Betul kan Pak ya? Doanya seperti itu ya. Apa artinya itu Pak? Ya Allah, berikan keberkahan kami di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban. Tolong sampaikan kami ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Rajab kemarin kita dapat keberkahan, di bulan Sya'ban juga dapat keberkahan, dan alhamdulillah hari ini terbukti, terwujud, terkabul, kita masih hidup dan kita sama-sama menikmati ini hari kelima kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Pada tahun ini 1445 Hijriah. Ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada pertanyaan. Kenapa doa itu 3 bulan Hijriah digabungkan menjadi satu dalam sebuah doa? Allahumma barik lana fi Rajab. Rajab disebut. Wa Sya'bana. Sya'ban disebut. Wa ballighna Ramadan, Ramadan yang disebut. Ternyata di balik doa itu banyak orang yang tak tahu Pak. Kenapa saya bilang nggak tahu? Karena saya perhatikan di bulan Rajab itu di tanggal 27 Rajab banyak orang nggak berpuasa. Banyak Pak, mungkin Bapak sendiri nggak puasa di tanggal 27 Rajab kemarin. Kenapa? Bisa jadi karena Bapak belum paham. Saya baca dalam kitab Al-Ghunyah karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Apa kata baginda Rasulullah SAW di dalam kitab itu yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani? Rajab itu Pak, jangan hanya terkenang dengan kita peringatan Isra wal Mi'raj saja. Ternyata di bulan Rajab itu tanggal pertama kalinya Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. 27 Rajab itu diangkatnya baginda Rasulullah SAW diangkat menjadi rasul. Nah, itu kita kasih tahu sama anak-anak SD, anak SMP. Kapan baginda Rasulullah diangkat menjadi rasul? 27 Rajab. Nah, bagus. Kita bukan hanya teringat Isra wal Mi'raj yang kita peringati setiap tahun, tapi ada satu amalan di bulan Rajab itu dahsyat luar biasa. Dengan Lailatul Qadar itu kejar-kejaran Pak pahalanya. Hadisnya begini, inna fi Rajab, sesungguhnya di bulan Rajab, yauman wa lailatan, ada 1 hari, ada 1 malam. 1 hari 1 malam. Dipertanyakan, 1 hari 1 malam di bulan Rajab itu kapan? Kan ada 30 hari nih dalam 1 bulan. Mencari 1 hari 1 malam itu kapan? Apakah dia seperti Lailatul Qadar yang di bulan Ramadan, yang awalnya kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu akan tiba? Pokoknya cari aja di bulan Ramadan. Ramadan kan 30 hari atau 29 hari. Yang mana 1 malamnya? Oke lah, dikasih rukhsah, keringanan, kisi-kisi. Pokoknya kalau mau malam Lailatul Qadar, cari di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir kan masih
masih lama itu. Berarti ada 9 malam yang bukan malam Lailatul Qadar. Karena cuma 1 malam. Masih berat kita mencarinya. Karena masih 10 malam akan dicari yang 1 malam. Masih nebak-nebak. Akhirnya dikasih lagi kisi-kisi. Ya udahlah, kalau kamu masih berat nyari yang 10 malam itu, carilah malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29. Kadang-kadang sudah dikasih kisi-kisi 2 malam-malam ganjil, 5 malam ini pun juga nggak kita respect, Pak. Kurang juga ghirah, hamasyah, semangat kita untuk mencari yang malam Lailatul Qadar. Padahal kalau ditanya, mahya Lailatul Qadar, apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Di dalam Al-Quran dijelaskan surah Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih kurang 83 tahun. 83 tahun. Itu luar biasa, Pak. Kalau kita umur 70 tahun, meninggal kita surplus 13 tahun pahala kita. Jadi jangan dianggap sepele Lailatul Qadar itu. Tapi masih banyak orang yang menganggap itu biasa-biasa saja. Dibiarkan berlalu habis Ramadan, nggak merasa beban kehilangan 1 malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Tapi di bulan Rajab luar biasa juga, Pak, pahalanya. Inna fi Rajab, sesungguhnya di bulan Rajab, yauman wa lailatan, ada 1 hari dan 1 malam. Man soma dzalikal yaum, siapa yang berpuasa di bulan Rajab itu yang 1 hari 1 malam tadi, wa qomatil laila, dan dia juga beribadah pada malamnya, kana lahu minal ajri, maka orang itu mendapatkan pahala kasomati mi'ati sana wa qomatil layaliha. Dia berpuasa di siang itu seperti berpuasa 100 tahun, dan jika dia beribadah pada malam itu setara beribadah 100 tahun. Dahsyat kan, Pak? Itu di dalam kitab Al-Ghunyah karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Ternyata di dalam tafsir hadis itu dikatakan kapan 1 hari 1 malam itu? Maka dijelaskan 3 hari sebelum berakhir bulan Rajab. Berarti pas tanggal 27 Rajab. Berarti kalau ada orang yang berpuasa di tanggal 27 Rajab itu, dia setara berpuasa 100 tahun. 100 tahun tuh, Pak, luar biasa. Tapi banyak orang gak berpuasa karena gak tahu. Wa qomatil layaliha, kalau dia malam itu beribadah, dia beribadah setara dengan 100 tahun. Coba bayangkan, Pak, ketika hari ini tanggal 26 Rajab, besok 27 Rajab, malam ini Bapak sudah mengkosongkan semua semua, Pak, aktivitas pokoknya free, bebas, nggak ada lagi. Malam ini fokus ibadah. Mulai dari maghrib aja sudah ditunggu. Bapak sebelum maghrib udah datang ke masjid. Dulu waktu saya di pesantren Rujibah, itu makannya jam 5, Pak. Jam 5 sore. Jadi kalau kita terbiasa, jadi kita makan jam 5 sore, kita nak tidur jam berapapun aman. Memang yang sehatnya itu memang makan jam 5 sore. Karena yang sehat itu 4 jam setelah kita makan, kita boleh tidur. Terutama makan yang besar, makan daging, itu 4 jam minimal kita boleh tidur. Tapi kalau makan sayur, makan telur, itu minimal 2 jam. Sekarang ketika kita udah berniat untuk full ibadah di malam 27 Rajab, maghrib sudah ditunggu, sudah di masjid, karena nggak perlu mikir makan lagi. Jam 5 sore tadi sudah makan. Sholat maghrib berjamaah. Habis maghrib, kalau ada kajian, dengarkan kajian. Habis itu sholat maghrib berjamaah. Nanti nunggu sholat isya, dengarkan kajian. Atau kalau nggak ada masjid surau yang nggak punya kajian ilmu, zikir, baca Al-Quran. Itu ibadah semua. Habis sholat isya, ngaji.
Syukur-syukur kalau bisa Yasin, baca Al-Quran. Nanti tidur lebih awal, jam 10 tidur. Terus bangunnya jam 3. Mandi, sholat tahajud, sholat wudu, sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, tutup witir. Masih ada waktu menjelang subuh. Istighfar. Hum yastaghfiruna bil ashar. Orang yang beruntung itu orang yang mampu beristighfar ketika menjelang waktu sahur. Artinya menjelang waktu subuh dia beristighfar, itu orang beruntung tuh Pak. Kita kira orang yang beruntung tuh orang yang pakai mobil yang bagus, rumahnya bertingkat, besar, tanahnya banyak, hartanya banyak. Belum tentu dia beruntung. Nanti dia bisa orang yang terlama di atas mizan. Orang dah masuk surga semua karena dia kaya raya di dunia, jarang sakit. Itu hisapnya luar biasa. Berdiri dia di mizan, di timbangan itu, dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditinggal sendiri aja di situ nanti di atas mizan. Kenapa? Orang udah masuk surga semua. Belum tentu beruntung orang kaya. Tapi kalau ada orang yang mampu beristighfar di waktu sahur, hum yastaghfiruna bil ashar, orang yang beristighfar di waktu sahur, mereka orang beruntung. Jelang subuh kita duduklah gas 15-10 menit atau 5 menit istighfar. Syukur-syukur kalau hafal Sayyidul Istighfar. Kalau dia hafal yang rajanya istighfar, lebih bagus lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Pak, dahsyat istighfar itu. Tapi kalau enggak hafal, ya udah astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Enggak juga hafal astagfirullah, 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 astagfirullah. Nabi aja istighfar minimal 70 kali dalam satu hari. Kita yang banyak dosa sekali pun tidak. Nah, gimana kita mau masuk surga Pak? Istighfar dalam satu hari 24 jam, belum tentu kita sekali istighfar. Selesai sholat istighfar, azan subuh, sholat sunnah subuh, sholat subuh berjamaah, dengar kajian lagi habis subuh, datang waktu isyraq, sholat isyraq, habis sholat isyraq balik. Berbahagia kita. Bayangkan dihitung 100 tahun loh. Saya dengar dulu saya punya guru waktu di Palembang. Beliau bilang begini, kita ini nggak perlu Pak minta umur panjang, minta umur 100 tahun, ngapain? Jangan coba-coba minta umur 100 tahun Pak. Agak-agak lah. Kalau kita kerja dah puas, dah pensiun, anak kita 4 dah menikah semua, udah selesai kuliah semua, udah nikah semua, suami istri kita sudah berangkat haji, cucu walaupun anak pertama anak kedua sudah nengok, udah ikhlas saja dengan umur kita, tak usah minta panjang-panjang lagi umur. Karena kenyataannya hari ini orang yang umur 100 tahun itu kesian, terbaring di tempat tidur, pakai pampers, BAB di situ, BAK di situ, kesian. Tok, mau makan bakso? Tak, ini kan. Mie ayam? Tak. Melendir? Tak mau juga dia kan. Bakso aja nggak mau dia kan. Dah 100 tahun Pak, tak ada lagi selera dia makan. Mau sop kambing tok? Tak ada, tak sanggup lagi dia, gigi dah habis. Spaghetti, burger, dia tak selera lagi, itu makanan budak-budak. Orang tuh mana hobi makan burger, makan spaghetti, duduk nongkrong di McD, KFC, Kentucky. Makan pun tak selera. Jalan-jalan kita tuh Trekora,
Hei. Cuma jalan-jalan, mata pun dah kabur. Tak nampak lagi apa nak ditengok lagi. Berdiri tak kuat, duduk tak kuat, berbaring aja. Jadi kalaupun kita umur panjang, hidup umur panjang, untuk apa lagi? Macam Quran buguk. Dibuang sayang, berdosa, tak dia buang, tak bisa dipakai lagi. Masuklah dalam lemari, jadi hiasan. Pajang. Ada dulu cerita guru saya. Ada orang minta, ini saya mohon maaf agak terserap-serap bahasa Palembang sedikit. Bahasa Melayu campur-campur lah. Ada orang minta umur panjang. Ya Allah, berikanlah aku umur yang panjang sampai aku bisa melihat anak-anakku wisuda. Anaknya 8, Pak. Kalikan aja 4 tahun satu kalau wisuda 4 tahun satu orang. Anaknya 8. 4 ke 8 lah 32 tuh. Payulah. Dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. 8 anak ini sarjana semua. Berdoa lagi dia. Ya Allah, berikanlah aku umur yang panjang sampai aku bisa melihat anak-anakku mendapatkan jodohnya. Oh, nak ngantin ke nih? Nak ngantin ke budak nih, nak nikahkan anak nih. Anaknya 8, Pak. Kalau satu orang tuh 2 tahun, jaraknya nikah 16 tahun tuh, Pak. Payulah lah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Anaknya 8 orang nikah semua. Doa lagi dia, ya Allah, janganlah engkau wafatkan hambamu ini sebelum engkau berangkatkan hamba haji. Hamba pengen betul ya Allah melihat Baitullah dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, Allah kabulkan. Berangkat haji dia, Pak. Terkabul dia. Meskipun dia nunggu 15 tahun. Berangkat haji itu kan daftar lama tuh. Terkabul. Di Mekah berdoa lagi dia depan Ka'bah. Ya Allah, janganlah engkau wafatkan hamba sebelum anak-anak hamba haji semua ya Allah. Datang malaikat terajang nih, Pak. Terajang nih di belakang, gedebuk aja. Pak, bapak ini nak mati apa tidak? Dia tanya malaikat, nak mati apa tidak? Anak 8, Pak, kalikan 15 tahun nunggu nak berangkat haji. Untuk apa lagi kita umur panjang? Yang kita harapkan adalah umur kita pendek, pahala kita banyak. Umur kita, Pak, 60 tahun, 70 tahun, maksimal 80 tahun. Tapi pahala kita tiap tahun dapat pahala 100 tahun puasa, 100 tahun ibadah. Datang lagi malam Lailatul Qadar. Tiap tahun dapat malam Lailatul Qadar. Enggak mungkin enggak dapat. Pokoknya 10 malam terakhir fokus i'tikaf. Ditunggu pokoknya, aku harus dapat. Bagaimanapun caranya dapat malam Lailatul Qadar. 85 tahun ini bukan sedikit. Kalau kita ketinggalan kereta di Ramadan tahun ini, setahun lagi, Pak, kita nunggu yang akan datang. Lailatul Qadar yang akan datang. Rugi. Itu di bulan Rajab luar biasa. Di bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban itu jangan dianggap enteng. Khamsu layalin, ada 5 malam, la turaddu bihinna du'a, tidak akan tertolak doa, minha nisfu Sya'ban. Di antara 5 malam yang tidak tertolak doanya, 1 malam Jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam 27 Rajab, malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu, Pak, fokus ibadah, banyakkan doa. La turadduna bihinna du'a, tidak tertolak doanya. Luar biasa. Makanya kita minta diberkahi di bulan Sya'ban, karena memang Sya'ban itu luar biasa. Wa balighna Ramadan, dan tolong sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah sudah terkabul. Pertanyaan saya, sudah tahukah kita siapa-siapa saja yang diwajibkan berpuasa? Ada 2 kitab. Pertama, kitab Ghoyatut Takrib. Matan Ghoyatut Takrib saya baca. Disebutkan di situ, itu wujubis syam
arba'atu asya. Orang yang diwajibkan berpuasa dalam Islam tuh 4. Yang pertama al-Islam, agamanya Islam. Kalau di luar Islam ghair wajib, tidak wajib. Wal bulugh, baligh, dewasa. Anak-anak boleh berpuasa, dianjurkan berpuasa untuk latihan, tapi enggak wajib. Wal akil, orang yang berakal, orang yang waras, tidak gila. Yang keempat itu wal qudratu ala shaum, orang yang punya kemampuan untuk berpuasa. Tidak semua orang Islam itu wajib bisa berpuasa. Kalau dia haji, yang wajib haji itu orang yang punya kemampuan saja. Dia berduit, sehat badan, boleh dihaji. Yang nggak berduit lagi sakit, tak wajib haji. Puasa, zakat. Zakat itu yang wajib bayar zakat orang yang kaya saja. Fuqara wal masakin dan 8 asnaf itu tidak wajib bayar zakat. Dia mustahik, orang yang berhak menerima zakat, bukan muzaki. Puasa, tidak semua orang Islam itu wajib berpuasa. Ada juga yang nggak wajib berpuasa. Minimal ada, kita akan gali di dalam kitab Nihayatul Zain. Nah, ini tafsir dan penjelasan lengkap dari kitab Ghayatul Takrib ini di dalam kitab Nihayatul Zain. Ini penting nih sebagai penutup. Ada 4 hukum di dalam Islam ini tentang puasa yang harus kita cermati. Pertama, orang yang nggak berpuasa, misalnya dia mencukupi semua ini, yang 4 tadi, tapi dia boleh nggak berpuasa, dibolehkan nggak berpuasa. Satu, ketika dia nggak berpuasa, dia wajib qadha. Qadha itu mengganti hari di luar bulan Ramadan. Yang kedua, dia wajib bayar fidyah. Enggak perlu qadha, tapi wajib bayar fidyah saja. Qadha enggak perlu diganti bulan puasanya, tapi dia wajib bayar fidyah. Fidyah saja, bayar fidyah. Yang ketiga, wajib bayar fidyah, wajib pula diqadha. Yang keempat, tak wajib qadha, tak wajib fidyah. Nah, enak nih. Nah, sekarang kita jelaskan sedikit. Nah, 3 menit lah. Yang wajib qadha saja, siapa mereka? Di dalam kitab Nihayatul Zain disebutkan yang wajib qadha itu 1 al-haid, dan yang kedua wan nufasa. Orang yang wajib qadha saja, dia enggak boleh bayar fidyah, tapi wajib diqadha puasanya. Dia boleh enggak berpuasa. Pertama haid wan nufasa. Orang yang haid dan orang yang nipas. Ibu-ibu, bapak-bapak tak ada. Ya kan Pak? Jangan pula saya nih haid nih. Haid apa? Saya nipas, tak ada. Bapak-bapak tak ada haid, tak ada nipas. Ibu-ibu ini. Ibu-ibu, kalau ibu haid, ibu enggak perlu bayar fidyah nanti di akhir Ramadan ini. Ibu nanti akan qadha berapa hari ibu tinggalkan puasanya. Dan jika ibu hari ini nipas, ibu enggak wajib puasa. Bahkan kalau ibu puasa haram hukumnya, dan kalau ibu enggak puasa sunnah hukumnya. Kalau ada istri makan di depan suami siang hari Ramadan, kenapa bu makan? Saya haid. Jempol. Bagus. Makan di siang hari itu bagus untuk ibu-ibu yang haid ataupun nipas. Sunnah. Dia menjalankan sunnah, makan di siang hari. Disunahkan makan malah. Ini orang yang boleh qadha tapi enggak berfidyah. Al-haid, orang haid, wan nufasa, orang nipas, wal musafir, orang yang berpergian sebelum makan sahur subuh, mau berangkat ke Australia jam 2 malam harus berangkat terbang. Dia enggak wajib puasa, tapi nanti diboleh qadha. Yang keempat itu adalah setelah musafir wal marid, orang yang sakit tapi ada harapan akan sembuh. Dia boleh enggak puasa, nanti diqadha. Yang kedua, hukum yang kedua, wajib fidyah saja. Wajib fidyah pakot, artinya wajib bayar fidyah saja. Dia enggak perlu qadha, tapi fidyah saja. Siapa mereka? Syekhun kabir, orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek yang usianya sudah lanjut. Saya punya nenek umurnya hampir 94 tahun. Dia aja enggak tahu apakah
jam berapa nak makan. Pokoknya udah nggak bisa lagi berpuasa. Dia nggak perlu diqadha tapi bayar fidyah. Kemudian Syekhun kabir la yatiqu lisaum, tidak punya kemampuan untuk berpuasa. Yang kedua, yang wajib fidyah saja, wal maridun la yurda uruha. Orang yang sakit tidak ada harapan akan sembuh. Pokoknya dia masih muda tapi penyakitnya menahun, nggak ada harapan sembuh. Dia boleh nggak puasa dan nggak perlu diqadha, cukup bayar fidyah saja. Jadi yang bayar fidyah itu cuma dua. Yang pertama yang wajib fidyah saja, orang tua yang nggak punya kemampuan puasa, orang sakit yang nggak akan ada sembuh. Yang ketiga itu mujibul lil qadha wal fidyah, yang wajib qadha wajib fidyah. Siapa yang mereka nanti di akhir Ramadan yang wajib qadha wajib fidyah? Pertama, al-ibtaru lil khaufi ala ghairihi, orang yang takut akan keselamatan orang lain. Orang yang takut akan keselamatan orang lain, rela dia nggak puasa. Akhirnya dia bayar fidyah dan wajib qadha. Siapa mereka? Ibu hamil. Ibu hamil tuh, Pak, saya kuat Pak berpuasa, tapi saya khawatir anak saya Pak, saya kandungannya lemah. Kandungannya lemah nanti keguguran pula Pak. Kamu boleh nggak puasa, tapi bayar qadha, tapi bayar fidyah. Wa ibu murdi'. Murdi' itu artinya orang yang menyusui. Saya kuat puasa Pak, saya istrinya hul. Istrinya hul kuat Pak. Dia kuat puasa, tapi yang disusui ini nggak kuat, nanti bahaya. Dalam sebuah penelitian bahwa orang yang menyusui kalau dia berpuasa, air susunya hangat, panas, bayi bisa mencret, bahaya. Dia nggak boleh puasa, boleh nggak berpuasa, tapi bayar qadha, bayar juga fidyahnya. Yang terakhir, dia nggak perlu bayar fidyah, nggak perlu qadha. Enak betul orang ini Pak, 3 orang. Al-majnun, orang gila Pak. Kalau bapak nggak mau puasa boleh, nggak usah bayar fidyah, nggak bayar qadha, tapi bapak jadi orang gila. Keluar dari sini, buka baju, buka celana, tinggal kolor, cari kantong kresek, jalan sampai Kuban. Itu gila itu nggak perlu bayar fidyah, karena nggak ada tanggung jawab lagi. Yang kedua sobi itu anak kecil. Anak kecil itu nggak wajib bayar qadha, nggak wajib fidyah. Jangan dipaksa dia Pak, dia nggak ada kewajiban itu sampai dia balik. Yang ketiga kafir, artinya gini, dia murtad Pak, udah selesailah halamatnya. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penjelasan. Sebenarnya ini kajian-kajian hadis tentang fikih, tapi mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan oleh para ustadz-ustadz yang akan datang. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.